Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Trisna Pratiwi, NIM B1019527 dari kelas Manajemen K. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mini plan sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Saya mengambil penelitian dengan judul Efek Strategi Marketing Mix terhadap keputusan nasabah untuk menabung di BRI. Rumusan masalah dan model penelitian sudah terlihat di gambar yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara variabel X dan variabel Y, di mana variabel X berperan sebagai variabel independen atau variabel bebas, sedangkan variabel Y berperan sebagai variabel dependen atau variabel terikat. Jadi, pada variabel yang berada di sebelah kiri berupa 7P, tentu saja akan berpengaruh terhadap variabel di sebelah kanan, yaitu pada keputusan nasabah. Penelitian terdahulu untuk mengetahui pengaruh produk terhadap keputusan nasabah. Dalam jurnal Wijaya dan Aryani 2018, menyatakan bahwa variabel produk berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Kemudian dalam jurnal Nur Cahya dan Duryani 2019, menyatakan bahwa keputusan nasabah tergantung pada manfaat yang diperoleh dari produk yang digunakan oleh nasabah tersebut. Penelitian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh price terhadap keputusan nasabah. Dalam jurnal Wijaya dan Aryani 2018 menyatakan bahwa biaya rendah yang dikeluarkan oleh bank seperti biaya administrasi akan menjadi daya tarik bagi nasabah untuk melakukan keputusan menabung. Kemudian dalam jurnal Putra, Yasri, dan Patricia 2019 menyatakan bahwa harga berpengaruh terhadap keputusan nasabah untuk melakukan pembelian ulang. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh promotion terhadap keputusan nasabah terdapat dalam jurnal Aulia 2018 bahwa dengan adanya promosi menarik nasabah agar berminat menabung di bank tersebut. Kemudian dalam jurnal penelitian Nur Cahya dan Duryani 2019, dengan adanya promosi, nasabah mengetahui dan mengenal produk kemudian mengambil keputusan untuk menggunakannya. Penelitian keempat untuk mengetahui pengaruh blitz terhadap keputusan nasabah. Terdapat dalam jurnal Aulia 2018 bahwa kemudian dalam mendapatkan suatu produk tentu saja akan mempengaruhi keputusan nasabah. Kemudian dalam jurnal Nur Cahya dan Duryani 2019 menyatakan bahwa lokasi yang strategis akan meningkatkan jumlah nasabah untuk melakukan penyimpanan uang di bank tersebut. Untuk mengetahui pengaruh people terhadap keputusan nasabah, terdapat dalam jurnal Putra, Yasri, dan Patricia 2019 bahwa semakin baik kinerja karyawan bank tersebut, tentu akan berdampak yang lebih baik dalam pengambilan keputusan nasabah. Kemudian dalam jurnal Wijaya dan Aryani 2018 menyatakan bahwa pelayanan karyawan yang baik tentu akan berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh proses terhadap keputusan nasabah terdapat dalam jurnal Nur Cahya dan Duryani 2019 di mana nasabah mulai membuka rekening hingga selesai melakukan transaksi. Dengan demikian bisa dilihat bahwa proses berpengaruh terhadap keputusan nasabah. Kemudian dalam jurnal Aulia 2019, semakin baik proses yang dilakukan oleh bank, maka akan semakin meningkatkan keputusan nasabah. Penelitian yang terakhir untuk mengetahui pengaruh Physical Evidence terhadap keputusan nasabah. Dalam jurnal Putra, Yasri, dan Patricia 2019, bahwa Physical perusahaan yang bagus akan memberikan kesan pada nasabah pada perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan. Kemudian dalam jurnal Martoyo 2020, bahwa Physical perusahaan dapat mempengaruhi keputusan nasabah. Hipotesis. Bagian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis pertama dari jurnal Wijaya dan Aryani 2018 menyatakan hasil bahwa produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Hipotesis kedua dari jurnal Putra, Yasri, dan Patricia 2019 mendapatkan hasil bahwa price berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Kemudian, hipotesis ketiga dari jurnal Nur Cahya dan Duryani 2019 mendapatkan hasil bahwa promotion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Kemudian untuk hipotesis keempat dari jurnal Nur Cahya dan Duryani 2019 mendapatkan hasil bahwa blitz berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Lalu, hipotesis kelima berasal dari jurnal Penelitian Putra, Yasri, dan Patricia 2019 mendapatkan hasil bahwa people berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Hipotesis keenam berasal dari jurnal Penelitian Aulia 2018 yang mendapatkan hasil bahwa proses
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Dan yang terakhir, hipotesis ketujuh dari jurnal penelitian Martoyo 2020 mendapatkan hasil bahwa physical evidence berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah. Definisi operasional variabel. Untuk variabel yang pertama yaitu produk. Untuk indikator operasional variabel produk sendiri ada dua, yaitu berwujud dan tak berwujud, di mana berwujud itu bisa dirasakan dan bisa dilihat secara nyata, seperti bentuk, warna, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang tak berwujud itu bisa dirasakan namun tidak bisa dilihat, seperti kualitas, rasa, dan sebagainya. Variabel kedua yaitu price. Indikator operasional variabel price ada tiga. Yang pertama, biaya-biaya. Biaya di sini yang dimaksudkan seperti biaya administrasi bank. Yang kedua, ada suku bunga. Suku bunga ini seperti suku bunga pada tabungan. Kemudian yang ketiga ada saldo. Saldo di sini seperti saldo pada tabungan nasabah di bank tersebut. Untuk variabel yang ketiga yaitu promotion. Indikator operasional variabel dari promotion ada tiga. Yang pertama yaitu periklanan. Promosi ini dilakukan dalam berbagai media seperti media cetak. Yang kedua yaitu melalui promosi penjualan, di mana promosi ini dilakukan dari produsen secara langsung kepada konsumen. Kemudian yang ketiga ada word of mouth. Promosi ini dari mulut ke mulut melalui konsumen kepada orang lain. Variabel yang keempat yaitu place. Indikator operasional variabel dari place ada tiga. Yang pertama, tempat parkir yang memadai. Dalam hal ini tempat parkir memiliki lahan yang luas sehingga semua kendaraan bisa parkir dengan baik. Kedua, tempat yang strategis. Tempat yang strategis yang dimaksudkan adalah lokasi ini mudah untuk ditemukan. Kemudian yang ketiga, ruangan yang nyaman. Untuk menciptakan ruangan yang nyaman bisa dilihat dari kebersihan dan keindahan dari tata ruangnya. Lalu variabel yang kelima yaitu people. Adapun indikator operasional variabelnya ada tiga. Yang pertama, keramahan. Karyawan selalu menerapkan 3S pada nasabah. Kemudian yang kedua, kesungguhan. Karyawan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga ada komunikatif. Pembicaraan dari karyawan terhadap nasabah mudah untuk dipahami. Variabel yang keenam yaitu proses. Adapun indikator operasional variabelnya ada dua. Yang pertama yaitu kemudahan. Kemudahan ini dalam proses pelayanannya. Kedua, penyelesaian. Proses ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabah. Variabel yang ketujuh ada physical evidence. Indikator operasional variabelnya ada dua, yaitu pertama, interior, bentuk fisik perusahaan yang berada di dalam ruangan. Kemudian yang kedua, eksterior, bentuk fisik perusahaan yang berada di luar ruangan. Untuk variabel dependennya yaitu keputusan nasabah. Adapun indikator operasional variabelnya ada tiga. Yang pertama, keinginan nasabah. Adanya minat atau keinginan nasabah untuk melakukan pengambilan keputusan menabung. Yang kedua, keyakinan nasabah. Rasa percaya untuk pengambilan keputusan menabung di bank tersebut. Dan yang ketiga ada loyalitas nasabah. Nasabah akan selalu menggunakan perusahaan tersebut karena diyakini mampu memiliki kesan yang baik. Yang terakhir yaitu metode pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data menggunakan wawancara dengan jenis wawancara terstruktur. Hal ini dikarenakan wawancara ini memiliki perencanaan yang lebih matang, seperti penentuan lokasi, waktu, dan pertanyaan yang akan diberikan. Kemudian metode sampling. Metode sampel dalam penelitian ini menggunakan probability sampling dengan teknik simple random sampling. Adapun populasi yang digunakan adalah nasabah yang menabung di Bank BRI. Lalu untuk jumlah sampelnya ada 100 orang. Kemudian untuk analisis data menggunakan regresi linear berganda, yaitu untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana analisis regresi ini menunjukkan arah hubungan antara marketing mix dengan keputusan nasabah. Dan yang terakhir ada evaluasi model. Yang pertama ada uji instrumen, dibagi menjadi dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua, yaitu uji asumsi klasik, dibagi menjadi uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Dan yang terakhir ada uji hipotesis, dibagi menjadi uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.